Hai, terima kasih sudah klik video kali ini dan support channel aku. Jadi kali ini aku akan menceritakan sebuah sejarah mengenai perbudakan di kapal pelayaran. Pada tahun 1525 hingga 1866, sekitar 12,5 juta orang Afrika diangkut secara paksa untuk melintasi Atlantik dalam sebuah pelayaran yang memiliki waktu perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang dari Afrika melintasi Atlantik. Sekitar 2 juta orang Afrika tidak dapat bertahan hidup dalam kondisi perbudakan di kapal pelayaran. Pada pergantian abad ke-18, pedagang Eropa membuat sebuah kapal yang mampu mengangkut ratusan orang dalam sekali perjalanan melintasi Atlantik, dan kapal tersebut dilengkapi oleh senjata-senjata untuk mengantisipasi terjadinya berontakan yang dilakukan oleh orang-orang Afrika tersebut. Dan kapal-kapal ini tuh memiliki kompartemen-kompartemen dan dek yang dikhususkan untuk memuat orang-orang Afrika yang akan diperbudakan. Orang-orang Afrika ini sebelum menaiki kapal, mereka dilucuti pakaiannya, perhiasannya, dan dicukur rambutnya secara paksa. Dalam perjalanan yang sangat panjang dan memakan waktu berbulan-bulan, para budak Afrika ini tinggal di dek kapal. Sedangkan untuk awak kapal, mereka tinggal di rumah kayu. Para awak kapal ini juga dipersenjatai, dan awak kapal ini memasang jaring-jaring untuk mengantisipasi para budak memilih mengakhiri hidupnya dibanding menjadi seorang budak yang dipekerjakan secara kasar dan tersiksa. Tempat tinggal bagi budak Afrika ini sangatlah tidak manusiawi. Jadi mereka itu tinggal di dek kapal dalam kompartemen yang atap langit-langitnya itu sangat pendek. Dan mereka dipisahkan secara usia dan jenis kelamin. Jadi untuk para lelaki itu dibelenggu secara berpasangan, dimasukkan di dalam kompartemen, dan untuk wanita dipisahkan di kompartemen yang lainnya. Sedangkan untuk anak-anak, mereka dibiarkan bebas berada di sekeliling dek kapal. Dek yang dikhususkan untuk para budak ini tuh keadaannya sangat-sangat buruk. Jadi di dalam dek itu tuh tidak ada ventilasi dan tidak ada sanitasi. Dan para budak ini tuh dipaksa untuk buang air besar atau buang air kecil di dalam dek tersebut. Jadi ini mengakibatkan penyakit merajalela di seluruh dek kapal, termasuk para awak kapal pun juga terjangkit penyakit. Penyakit yang diderita biasanya itu disentri, demam, penyakit kuning, cacar, dan influenza. Dengan kondisi dek yang kotor, jorok, mereka juga, para budak ini tuh juga dipaksa untuk melakukan tarian, bernyanyi untuk menghibur para awak kapal. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak sekali budak-budak wanita ini diperkaos dan dihamili oleh awak kapal. Yang lebih parahnya lagi, jika para budak ini tidak menuruti keinginan dari awak kapal, mereka akan dipukuli dan dicambuk. Para awak kapal itu merancang sebuah cambuk ekor 9
yang jika seseorang dicambuk dengan cambuk ini, itu akan mengakibatkan rasa sakit yang teramat sakit dan menimbulkan luka yang parah. Para budak wanita sering melakukan pemberontakan terhadap para awak kapal, tetapi mereka selalu gagal dan mereka lebih memilih melompat dari kapal untuk mengakhiri hidupnya dibanding mereka harus menjadi budak dan pemuas nafsu para awak kapal. Para budak yang memilih untuk melompat dari kapal ke lautan itu tidaklah mudah. Mereka jarang berhasil karena mereka akan ditangkap oleh awak kapal melalui jaring-jaring yang mereka buat, dan juga jika ada seseorang budak yang berhasil lompat ke dalam lautan untuk mengakhiri hidupnya, mereka akan dibawa kembali menggunakan skoci. Hal yang dilakukan oleh para awak kapal untuk menyelamatkan para budak-budak yang ingin mengakhiri hidupnya itu bukan karena kemanusiaan. Karena para pedagang Eropa ini tuh takut jika banyak budak yang memilih untuk mengakhiri hidupnya, maka dia akan rugi. Karena satu nyawa orang budak Afrika ini tuh dihargai tinggi jika ia berhasil menjual kepada para bangsawan. Demi menjaga keuntungan, para awak kapal itu memberi makan para budak dengan roti dan kacang-kacangan. Jika seorang budak tidak mau makan, maka mereka akan dihukum, karena di dalam perbudakan di atas kapal pelayaran ini tuh pemberontakan tidak bisa ditoleransi. Dalam catatan sejarah, pada tahun 1727 ada sebuah kapal yang bernama kapal Loyal George. Kapal Loyal George ini tuh melintasi benua Atlantik pada tahun 1727 yang memiliki cerita saat itu ada budak yang melakukan perlawanan. Ia itu tidak mau makan sampai kurus kering dan akhirnya jatuh sakit. Kapten kapal Loyal George yaitu Kapten Timothy Tucker ini merasa takut akan perlawanan dari budak tersebut karena mungkin saja perlawanan ini tuh menginspirasi 200 tawanan lainnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga Kapten Timothy ini tuh menyuruh anak buah kapalnya untuk mencambuk si budak tersebut. Budak itu pun punya pendirian yang kuat, dia dicambuk sampai berapa kali pun tetap tidak mau makan dan hanya mengatakan adoma, yang artinya boleh saja. Dengan adanya perlawanan dari seorang budak yang tidak mau makan tersebut, maka awak kapal ini tuh membuat alat yang bernama speculum oris. Speculum oris ini tuh merupakan alat mekanis yang panjang dan fungsinya itu untuk membuka mulut para budak yang mogok makan. Jadi kayak alat pemaksa untuk membuka mulut budak-budak dan menuangkan makanan ke mulut mereka. Sekitar 8 minggu perjalanan, kapal pelayaran pun ini tiba di pelabuhan Amerika. Dan di sana itu sudah banyak orang Afrika. Mereka seperti domba dikandangin dalam satu kandang dicampur antara perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Mereka diperjualbelikan dengan harga sesuai kondisi tubuh mereka dan
diperjualbelikan kepada para bangsawan yang memiliki kebun dan usaha lainnya atau pertanian dengan harga-harga yang ditentukan oleh para pedagang Eropa tersebut. Mereka akan diperbudak secara kasar dan tersiksa. Dalam catatan sejarah tentang perbudakan, terdapat cerita tentang kapal Zong. Kapal Zong ini tuh melakukan pelayaran pada tahun 1781 yang telah melakukan penghilangan nyawa massal budak-budak Afrika. Pada bulan Agustus 1781, kapal Zong meninggalkan wilayah Afrika yang sekarang bernama Ghana dengan membawa 422 budak Afrika. Kapal Zong ini tuh layaknya seperti praktik-praktik bisnis. Jadi nyawa-nyawa dari 422 budak ini tuh seperti kargo yang diasuransikan. Kapal Zong yang telah melakukan perjalanan sekitar 2 bulan, ternyata mereka itu melakukan kesalahan navigasi. Dan keadaan di dalam kapal ini tuh chaos. Sekitar 62 orang budak Afrika dan 7 awak kapal meninggal dunia akibat penyakit yang merajalela dan menipisnya air bersih. Saat itu di kapal Zong, kapten yang bertugas adalah Kapten Lux Collingwood. Dan kapten itu merasa khawatir dengan banyaknya kejadian kematian para budak. Jadi kalau budak-budak yang sakit ini itu tidak diasuransikan, sedangkan budak yang meninggal karena tenggelam, maka asuransi dari budak tersebut akan cair. Dan akhirnya si Kapten Collingwood ini tuh merencanakan sesuatu yang mengerikan. Rencana yang mengerikan dari Kapten Collingwood yaitu sekitar 130 orang budak Afrika ini tuh dibuang ke laut. Karena ia mengklaim bahwa hal tersebut harus dilakukan untuk menghentikan penyebaran penyakit yang ada di dalam kapal Zong. Dalam persidangan antara pemilik kapal Zong dan pihak asuransi, dari pihak kapal Zong itu berargumen bahwa sah-sah saja membuang hewan yang berpenyakit di dalam kapal ke dalam lautan itu adalah sah dan diperbolehkan, sehingga pemilik kapal Zong itu berasumsi bahwa para budak ini layaknya seperti hewan yang membawa penyakit, sehingga sah-sah saja jika budak-budak ini tuh dibuang ke laut. Dalam persidangan itu pun akhirnya mengungkap kengerian-kengerian yang terjadi di kapal-kapal pelayaran yang mengangkut budak-budak kapal. Walaupun pada akhirnya pengadilan pun menyetujui klaim yang diajukan oleh pemilik kapal Zong kepada pihak asuransi. 24 tahun setelah persidangan kapal Zong dan pihak asuransi, akhirnya perbudakan harus dihapuskan di Inggris Raya dan Amerika. Inggris membutuhkan waktu selama 26 tahun dan Amerika
membutuhkan waktu selama 58 tahun untuk menghapus perbudakan yang dilakukan oleh para pedagang. Sekian cerita tentang sejarah perbudakan orang-orang Afrika. Semoga bermanfaat. Bye.